Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah berada di minggu pertama di bulan Juni. Besar kasih Tuhan akan kita semua sehingga kita bisa beribadah juga di tempat ini. Kita bisa memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian yang berkata, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, amin. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Haleluya, bukti kasih-Mu.
dari permulaan, pertengahan, hingga sampai akhirnya Bapa. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kiranya urapan kuasa Allah hadir di tempat ini Tuhan. Jemaat yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini, satukan hati kami Bapa, agar kami dapat layak di hadapan hadirat-Mu Bapa, agar kami dapat berkenan kepadamu Tuhan, kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita mau katakan sungguh besar setiamu Tuhan bagi kami yang berdosa ini. Haleluya, puji Tuhan. Besar setiamu
puji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau katakan, mari kita semua umat-umat pilihan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Glory. Ya. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, berharap panggilannya, untuk menghadapi firman-Nya sekarang waktunya. Mari kita Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, buka hatimu, biarlah diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita di setiap langkah hidup kita. Apalagi kita berada di zaman seperti ini. Tuhan tetap menolong, memelihara, dan melindungi kita. Haleluya. Kita mau katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku Tuhan. Mari saudara, angkat tangan kananmu, tangan kirimu diletakkan di dada. Yang percaya dengan sungguh-sungguh, kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Engkau Bapa. Tiba saatnya Bapa kami mempersiapkan setiap hati kami, bejana-bejana kehidupan kami Tuhan. Kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa pada saat ini. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani pada saat ini Tuhan, Engkau mau pakai, Engkau mau urapi agar apa yang dia perkatakan semua berasal daripada-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur. Kami akan persiapkan setiap kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Bapak Gembala, Pendeta Joni Kambei. Haleluya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah 3 bulan kurang lebih beribadah seperti ini. Tetapi tidak mengurangi berkat yang Tuhan siapkan, karena kita masih boleh membaca firman, masih boleh mendengarkan firman. Ada satu saat firman akan diangkat sehingga orang mencari dari timur ke barat, dari barat ke utara dan seterusnya mencari firman, tapi firman sudah diangkat. Tapi sampai detik ini kita masih mendengarkan firman, itu berarti kemurahan Tuhan masih sangat besar bagi kita umat Tuhan. Kita siapkan hati kita akan masuk dalam perenungan firman. Kita akan membaca beberapa ayat yang kami angkat di dalam Matius 8 ayat 18 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Di sini berbicara tentang syarat mengikut Yesus. Nah, saudara sekalian, kita sebagai umat Tuhan adalah pengikut Yesus. Sampai detik ini kita tetap menikmati kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan itu sebabnya pengiringan kita kepada Tuhan itu tetap diperbaharui. Sebab kalau tidak, kita akan mengalami satu degradasi yang akan membuat kita jauh dari kebenaran firman. Dan itu sebabnya lewat kebenaran firman ini kita melihat mengapa saudara harus mengikut Yesus. Nah, lewat kebenaran firman dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, kalau Yesus jalan, kebenaran dan hidup, nah dialah yang kita ikuti, dialah yang kita muliakan dalam hidup kita. Sebab untuk mencapai tujuan kita kepada Bapa di surga, kita harus melalui Yesus. Dia adalah pintu, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan. Di ayat yang lain dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, "Di luar Yesus Anda binasa." Nah, itu sebabnya kita perlu mengikut Yesus. Kalau tidak, kita akan mengalami satu keadaan yang sangat memprihatinkan dan sangat merugikan kehidupan kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 di situ dikatakan, "Anda tidak akan berjalan di dalam kegelapan." Karena apa? Karena Yesus adalah terang. Dia adalah kekuatan kita dan dia adalah penolong yang setia dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya berbagai cara
yang kita lihat di dalam kebenaran firman ini, di mana berbicara beberapa halangan untuk orang mengikuti Yesus. Nah, saudara sekalian, halangan-halangan itu pasti ada saja untuk membatasi, untuk membuat supaya kita tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan datang dalam hidup kita mengingatkan supaya syarat mengikuti Yesus tidak boleh tidak. Kita harus ada pertobatan dalam hidup ini. Kalau tidak, kita akan mengalami satu keadaan yang kita tidak inginkan. Nah, itu sebabnya dalam kebenaran firman yang kita baca tadi, di sana dikatakan alasan pertama ayat 18, mau mengikuti Yesus tapi tidak mengetahui bahwa ikut Yesus menuntut banyak pengorbanan. Nah, mengikuti Yesus itu pasti ada aturannya. Mengikuti Yesus tidak boleh mengikuti kemauan kita sendiri, tapi ada syarat yang harus kita lakukan supaya benar-benar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Alasan kedua di ayat 21, mau mengikuti Yesus tapi tidak mau memprioritaskan Yesus secara mutlak. Nah, saudara sekalian, kalau kita datang kepada Yesus dengan segenap hati, dengan prioritas utama dia adalah segalanya dalam hidup kita, pasti kita akan melihat jawaban-jawaban yang memuaskan. Tetapi kalau perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan tidak memprioritaskan Tuhan, maka kita akan alami kegagalan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di alasan yang ketiga di situ dikatakan di Lukas 9 ayat 61, mau mengikuti Yesus tapi masih banyak pertimbangan manusiawi. Nah, saudara sekalian, di dalam kita mengiring Yesus, mengikut Yesus, mau tidak mau, suka atau tidak suka, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kita harus lepaskan. Kita harus tanggalkan, sebab kalau tidak itu yang akan menghalangi pengiringan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang gagal dalam pengiringan kepada Tuhan karena apa? Karena di satu sisi mau mengikut kemauan Yesus lewat firman, tapi di satu sisi mau melakukan kemauan daging. Nah, kedua hal ini tidak akan ketemu. Tidak ada kompromi antara kemauan Tuhan dan kemauan daging kita. Dan itu sebabnya kita harus mengambil keputusan dalam hidup ini. Kalau mau mengikut Yesus, syarat utama kita harus menanggalkan kehidupan yang lama. Karena kehidupan yang lama itu akan menggerogoti kehidupan kita, sehingga kadang-kadang kita berkata cuma sedikit kok. Kita anggap bahwa apa yang kita lakukan walaupun tidak semuanya menyenangkan hati Tuhan tidak apa-apa. Saudara sekalian, kami ingatkan bahwa kemauan Tuhan mutlak, tidak dapat ditawar-tawar, dan Tuhan tidak mau dipermainkan. Dan karena itu lewat kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa syarat apakah yang paling diutamakan dalam kita mengiring Tuhan, maka kita menyangkal diri, pikul salib dan mengikut Yesus. Di dalam Matius 10 ayat 38 dan 39 kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Nah, kalau itu yang kita lakukan, pasti kita akan mengalami satu kehidupan yang berarti. Dan di sisi yang lain, dalam Markus 8 ayat 34, tidak mempertimbangkan apapun termasuk nyawa. Nah, itu sebabnya kalau mau mengiring Yesus, silakan. Dan ada yang mengatakan harus pamit dulu kepada orang tua, menguburkan saudara yang meninggal dan lain sebagainya. Saudara sekalian, kemauan Tuhan itu tidak dapat dipermainkan oleh kemauan kita manusia. Sebab Tuhan sangat mengasihi umat manusia, tapi ketika umat manusia tidak seirama dengan kemauan Tuhan, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tapi di sisi yang lain, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi umat manusia, asalkan umat manusia berjalan pada rel yang benar. Sebab ketika manusia tidak mengutamakan Tuhan dan selalu mengikuti kemauan daging, itu sama saja
dengan kita menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Tapi ketika kita jalani hidup ini sesuai firman, maka ada janji-janji Tuhan yang Tuhan siapkan. Tadi dikatakan, saudara sekalian, tadi dikatakan menyangkal diri, pikul salib dan mengikut Yesus. Apa yang Yesus janjikan bila Anda mengikut Dia? Saudara sekalian, di dalam kebenaran firman Tuhan, Matius 4 ayat 19 dikatakan Anda akan dijadikan penjala manusia. Nah, saudara sekalian, Tuhan menghendaki supaya lewat hidup kita boleh memenangkan jiwa. Lewat hidup kita boleh membawa jiwa datang kenal pada Yesus sebagai juru selamat pribadi yang sanggup melakukan hal-hal yang indah dalam hidup ini. Dan itu sebabnya saudara sekalian, janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika kita mengikut Yesus, menerima 100 kali berkat di bumi dan hidup yang kekal. Saudara sekalian, jadi ternyata janji Tuhan itu bukan hanya diberkati di bumi, tapi di tempat yang kekal kita mendapatkan tempat yang Tuhan siapkan. Itu sebabnya kalau kita mau mengiring Tuhan, iringlah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau kita bermain-main dengan Tuhan, kita akan berhadapan satu waktu Tuhan akan datang bukan seperti Dia datang pada kali yang pertama, tapi Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan menghakimi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan itu sebabnya yang menjadi pertanyaan, jika Anda bermasalah mengikut Yesus, sebenarnya Anda bukanlah pengikut Yesus, melainkan hanya simpatisan saja. Nah, saudara sekalian, kalau kita bermasalah mengikut Yesus, berarti kita bukan pengikut Yesus, tapi kita hanya simpatisan saja. Artinya, kehidupan yang kita jalani ini, saudara sekalian, tidak akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Namanya simpatisan. Itu berarti masih di luar, belum di dalam. Nah, simpatisan dia pasti mengikuti apa yang menyenangkan hatinya. Tapi apa yang tidak sesuai dengan kehendaknya, dia tidak mau lakukan. Karena apa? Dia masih hidup dalam kehidupan yang lama. Tapi kalau hidupnya sudah diperbaharui menjadi umat Tuhan yang percaya dan menjadi pelaku firman, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya kalau kita bermasalah mengikut Yesus, kita harus koreksi diri. Apakah kita berada dalam lingkaran kebenaran firman atau di luar? Kalau kita berada di luar, kita tidak akan mengalami sesuatu perubahan dalam hidup ini. Malah hidup kita akan menjadi hidup yang berantakan, hidup yang tidak menentu. Tetapi kalau kita berada dalam kebenaran firman, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, maka apa yang Tuhan janjikan pasti Dia lakukan dalam hidup kita. Tetapi kita harus sesuaikan kehidupan kita dengan kemauan Tuhan. Jangan sampai kita paksakan kemauan kita untuk mengganti kemauan Tuhan. Tidak akan ketemu. Itu tidak akan membawa satu keuntungan dalam hidup kita, malah itu akan membawa kehancuran dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup ini, saudara sekalian, kita harus koreksi diri, harus perhatikan kenapa persoalan demi persoalan tidak selesai, kenapa persoalan belum selesai yang lain, muncul yang lain tidak dapat terselesaikan. Maka kita harus koreksi diri kita. Kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus buang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan dan mengikut Yesus, maka pasti kita akan melihat jawaban yang luar biasa di dalamnya. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang hidup. Nah, itu sebabnya hari ini kita menghadapi meja perjamuan. Kita akan makan dari tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dari roti dan anggur ini. Saudara sekalian, perjalanan hidup kita
di dunia ini kita harus memperhatikan ketika kita berada pada satu puncak kehidupan yang kita anggap itu klimaks dalam kehidupan kita, hati-hati. Jangan sampai saudara sekalian kita senang apa yang ada, tapi kita harus berjaga dan harus jalani hidup ini sesuai firman. Karena apa? Biasanya ketika kita menghadapi keberhasilan, kita menghadapi kesuksesan, maka saudara sekalian, iblis tidak tinggal diam. Dia selalu ingin merubah kehidupan kita dan membawa kita jauh dari kebenaran firman. Dan itu sebabnya kita harus koreksi hidup kita. Jangan sampai kita sudah mulai menyimpang dari kebenaran firman baru kita sadar. Tapi kalau kita sesuai dengan kebenaran firman, yakinlah kita, apapun masalah yang datang dalam hidup kita, kalau kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, maka Dia pasti akan membela, Dia pasti akan melindungi, dan Dia pasti akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita melihat kebenaran firman, kita lihat contoh waktu Elia menghadapi nabi-nabi Baal. Maka saudara sekalian, ketika Elia menegur Ahab, maka justru Ahab raja Israel, dia mengatakan kepada Elia bahwa Elia adalah orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya Elia berkata kepada Ahab bahwa Ahab dan keluarga, bahkan umat-umat Israel pada waktu itu sudah menyimpang dan menyembah Baal. Itu sebabnya mereka menghadapi kemelut yang tidak terselesaikan. Dan pada saat saudara sekalian Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, maka mereka membuat satu kesepakatan untuk mempersembahkan korban. Dan ketika nabi-nabi Baal menyembelih korban sembelian, dan saudara sekalian ternyata tidak ada jawaban dari apa yang mereka sembah. Tapi ketika Elia membuat korban, saudara sekalian, apa yang dia persembahkan, apa yang dia buat itu luar biasa. Ketika dia memanggil nama Tuhan, maka saat itu juga apa yang dia persembahkan, saudara sekalian, itu menjadi satu korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan sesuai perjanjian, ketika nabi-nabi Baal berhasil, maka Elia mereka akan sembelih. Tetapi ketika Elia berhasil, maka nabi-nabi Baal ini akan disembelih. Nah, ketika Nabi Elia berhasil, maka nabi-nabi Baal ini digiring, dibawa ke sungai, dan di sana mereka disembelih. Akhirnya saudara sekalian, Isabel, istri dari Ahab, ketika dia mendengar bahwa nabi-nabi Baal sudah disembelih oleh Nabi Elia beserta pengikut-pengikutnya, maka dia mengancam kepada Elia. Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18. Ayat 16 sampai 19, di sana dikatakan Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang,
Itu dan nabi-nabi Assyria yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Nah, saudara sekalian, kita melihat bahwa ketika Isabel melihat keberhasilan daripada Elia, maka dia mengancam bahwa besok dia akan menghabisi nyawa daripada Elia. Nah, saudara sekalian, di tengah keberhasilan dari Elia, ketika dia menghadapi ancaman, maka saudara sekalian, dia terus lari menyingkir karena dia takut Isabel, saudara sekalian. Dan itu di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Maka di sana ketika Elia menyingkir dari ancaman dari Isabel, maka saudara sekalian, ketika dia karena mungkin perjalanannya jauh dan capek, akhirnya dia tertidur. Ketika dia tertidur, malaikat membangunkan dia dan mengatakan makanlah dan minumlah karena perjalananmu masih jauh. Dia makan dan dia tidur lagi. Kemudian malaikat membangunkan dia kembali. Bangun, makan dan minum, perjalananmu masih jauh. Nah, ketika Elia menerima persiapan atau makanan yang dibawa oleh malaikat itu, maka dia mendapatkan kekuatan dalam perjalanannya. Nah, kita melihat saudara sekalian, Elia yang sudah berhasil, tetapi dalam keadaan sekejap dia ingin mati. Karena apa? Karena ancaman. Saudara sekalian, Elia, nabi sekalipun, dia takut menghadapi dan dia ambil jalan, dia lari. Saudara sekalian, kalau itu jadi kepada kita, siapa kita? Tetapi kita bersyukur, kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang menolong kita. Kita punya Allah yang sanggup memberikan pertolongan yang sempurna. Nah, kita lihat Elia sebagai nabi daripada Allah sendiri, ada spesial burung gagak yang membawa makanan untuk dia. Nah, saudara sekalian, ternyata kalau kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan memelihara kita. Dalam keadaan paceklik sekalipun, kita mengalami satu keadaan yang berbeda yang belum pernah kita alami pada waktu-waktu yang lalu. Dengan adanya COVID-19, maka seluruh lapangan usaha terdampak. Dan akhirnya, saudara sekalian, apa yang menjadi keinginan pemerintah untuk keluar dari hal tersebut tanpa dukungan dari seluruh masyarakat, maka itu tidak akan berhasil. Nah, itu sebabnya kita sebagai masyarakat, sebagai jemaat, kita pun harus mendukung program pemerintah. Dan kita tahu kalau Tuhan izinkan ini terjadi, ada maksud Tuhan. Supaya masyarakat atau umat Tuhan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti saudara sekalian Elia, ketika dia mendapat ancaman, maka saudara sekalian dia lari. Dia cari tempat yang aman. Tetapi saudara sekalian, dimanapun dia berada, ada malaikat yang memberitahu kepadanya. Dan itu sebabnya ini menjadi contoh bagi kita sebagai umat Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, mari kita bertanyakan Tuhan, serahkan diri kita kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia sanggup memberikan pertolongan dalam hidup kita, asalkan kita datang pada alamat yang tepat. Karena Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang sangat baik, dan Allah yang mengerti keberadaan kita. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita menjadi umat Tuhan menghadapi berbagai masalah, kalau kita seolah-olah saudara sekalian kehidupan kita tidak sesuai dengan firman, maka mari kita tempatkan diri kita pada ketentuan yang berlaku supaya kita melihat bahwa janji Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Saya umpamakan saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, maka kita
selalu ada dalam kendali Tuhan, selalu ada dalam naungan kasih sayang Tuhan. Saya ambil contoh mic ini, ketika saya taruh sapu tangan di sini, maka ini menandakan kita bersalut dengan Kristus. Apapun yang datang bukan langsung kena kepada kita, tapi kena kepada yang menyaluti hidup kita, yaitu Kristus. Itu sebabnya kalau kita bersalut dengan Kristus luar biasa. Dia yang menjamin hidup kita, Dia adalah benteng hidup kita, Dialah kekuatan kita, dan Dialah yang memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di dalam Tuhan kalau kita percaya bahwa jalan Tuhan sempurna dalam hidup ini. Itu sebabnya lewat kebenaran firman ini, kiranya ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup umat Tuhan tidak selamanya mulus-mulus. Ada saat-saat, ada jalan tanjakan, ada pula jalan yang menurun. Nah, itu memerlukan stamina, memerlukan satu kesiapan untuk kita kuat dalam perjalanan itu. Tidak lain, kekuatan kita di dalam Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Dia sanggup menolong dan memberikan kekuatan dalam hidup kita, asalkan kita percaya dan kita datang kepada alamat yang tepat, bahwa Tuhan kita sanggup menolong, sanggup membela, dan sanggup memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, tidak ada yang tersamar bagi Tuhan. Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Itu sebabnya syarat mengikut Yesus kita harus perhatikan supaya benar-benar ikut Yesus dengan sesungguhnya. Tadi ada alasan bahwa harus meminta izin karena menguburkan keluarga. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat keadaan sekarang, orang kalau mati dengan COVID-19 tidak perlu menunggu keluarga, tidak perlu menunggu siapa-siapa. Dari rumah sakit, apakah dokter atau para medis, langsung dibawa ke tempat penguburan. Nah, berbeda dengan apa yang kita angkat dalam pembacaan ini. Tapi Yesus katakan orang yang menguburkan keluarganya silakan. Sebab saudara sekalian, ada ayat yang mengatakan bahwa orang yang dipanggil Tuhan atau orang yang mengadakan pembajakan lalu menoleh ke belakang tidak berlayak bagi Tuhan. Dan itu sebabnya kita sebagai umat Tuhan, berbagai hal yang kita alami, kita rasakan dalam hidup ini, tapi percayalah, Tuhan kita di dalam Yesus adalah Allah yang sangat mengerti keberadaan kita. Sebab itu mari kita tetap andalkan Tuhan, andalkan Yesus dan Roh Kudus dan firman, maka kita akan melihat karya Allah yang luar biasa. Kita akan makan sehidangan dengan tubuh Kristus dan darah Yesus. Itu berarti ada perjanjian darah di sana. Nah, kalau kita pernah melihat di televisi ada perjanjian darah, ketika ada demonstrasi atau ada massa yang tidak setuju, mereka memberikan pernyataan lewat tanda tangan darah. Nah, itu berarti saudara sekalian, tanda tangan darah itu berarti sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita, ketika kita selalu ada dalam keadaan yang dibenahi oleh firman, dan ketika kita melakukan persekutuan lewat makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, itu berarti kita ada dalam lindungan Tuhan. Kita tidak bisa diapa-apakan lagi, tapi kita akan datang pada satu keadaan di mana apapun yang datang dalam hidup kita, kita percaya Yesus menjadi andalan dalam hidup kita. Dia sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Saya undang singers, kita akan melakukan satu pujian bagi Tuhan. Salibnya, salibnya, selamat
bersyukur karena firman-Mu telah dilepaskan. Firman-Mu tidak akan kembali dengan kosong. Dan saat ini kami mempersiapkan diri untuk masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kami kemampuan dan kekuatan baru, semangat baru, sehingga kami semakin memahami, ya Tuhan, panggilan Tuhan, supaya kami memahami syarat mengikut Yesus tidak main-main, tapi syarat mengikut Yesus harus kami jabarkan dalam hidup ini. Kami tidak boleh kompromi dengan dosa, tapi kami jalani hidup ini sesuai kehendak Tuhan. Dan kami yakin kami akan melihat hal-hal yang indah yang Tuhan taruh dalam hidup ini, yang Tuhan kerjakan, supaya kami semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat roti dan anggur. Tuhan kuduskan, dan kiranya roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus, akan menjadi kekuatan dan menjadi pegangan bagi kami. Kami mengiring Tuhan bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Itu sebabnya Bapa, dalam nama Yesus, saat ini hamba-Mu memberkati roti dan anggur ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya lewat sakramen perjamuan Tuhan ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan yang sempurna kami alami dan rasakan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami akan masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya. Silakan roti dan anggur dibagikan. Kuasa sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya kita akan masuk dalam pelaksanaan sakramen perjamuan Tuhan. Mari roti kita angkat di tangan kanan sambil dengarkan pembacaan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan.
Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami yakin lewat persekutuan kami, lewat Tuhan menjadi satu pegangan kami tidak terpisahkan dengan Tuhan. Kami selalu ada dalam lindungan Tuhan. Kami ada selalu dalam naungan kasih sayang Tuhan, dan pembelaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan. Kiranya lewat sakramen perjamuan Tuhan, semua umat-Mu diberkati Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Kami percaya berkat berkelimpahan sudah menjadi bagian kami, karena persekutuan dengan Tuhan lewat sakramen perjamuan Tuhan itu menandakan kami tidak terpisahkan dengan Tuhan, dengan Allah kami dalam Yesus Kristus, karena Engkaulah jaminan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Bentar umat-umat-Mu akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya menolong, memberkati, dan semua tangan yang memberi dengan sukacita, kami yakin diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dan singers, haleluya. Amin. Haleluya.
puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan tutup ibadah ini. Kita angkat pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan pujian ini. Haleluya. Segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami boleh menikmati karya Allah karena kami adalah umat-umat kesayangan Tuhan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan umat-Mu yang menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ternyata lewat ibadah ini kami semua sudah diberkati. Karena itu semua yang terlibat dalam pelayanan ini, baik MC, singers, pemain musik, operator multimedia, terlebih pembawa firman, kami semua sudah diberkati Tuhan. Demikian juga jemaat yang ada di rumah, kami semua sudah diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan, karena kami adalah satu di dalam Tuhan. Tidak ada yang tersamar di mata Tuhan. Tuhan menilik keberadaan umat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan pertatapkan. Dan biar kiranya hari-hari akan datang kami selalu menyatu dalam persekutuan di dalam Tuhan. Karena kami percaya lewat persekutuan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan. Berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, mulai dari tingkat pusat, daerah, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa. Tuhan, hikmati pemerintah kami dengan hikmat surgawi, sehingga mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang dapat memberikan, ya Tuhan, dampak positif untuk kebaikan seluruh masyarakat. Sehingga hari-hari akan datang kami boleh melihat Tuhan, semua akan berlalu karena Tuhan yang berperang, Tuhan yang berkarya, Tuhan sanggup lakukan perkara-perkara yang besar, sehingga kami semua terhindar dari, ya Tuhan, hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Biar kiranya seluruh masyarakat menikmati karya Tuhan yang indah, keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak dapat Tuhan dibeli dengan
apapun, tetapi keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah ya Tuhan karya Allah sendiri bagi umat-Mu, supaya kami menghargai panggilan Tuhan dalam hidup ini. Biar kami selalu Tuhan menjadi pengikut Kristus yang setia, dan kami yakin Tuhan di ujung perjalanan kami itu yang menentukan kalau kami setia sampai langkah yang terakhir, kami akan melihat karya-Mu yang lebih indah lagi, di mana kami akan berjumpa dengan Allah di awan-awan yang permai dalam satu persekutuan yang luar biasa, di mana kami akan berjumpa dengan semua umat-umat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bentar kami akan berpisah dari tempat ini, tapi Tuhan tidak berpisah dengan kami. Umat-umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu, Tuhan buka tingkap-tingkap langit sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah, dan kami yakin janji Tuhan ya dan amin. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi, tapi semua apa yang Tuhan firmankan pasti Tuhan genapi dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tamatkan ibadah ini mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Rahmat Tuhan. 모든 능력과 모든 권세 모든 것 위에 뛰어나신 주님, 세상이 증량할 수 없는 지혜로 모든 만물 창조하셨네. 모든 나라와 모든 보좌, 이 세상 모든 경이로움보다, 이 세상 모든 값진 보물보다 더욱 귀하신 나의 주님, 십자가 고통 당한 삶
나의 주 십자가 이 시간 우리 한번 같이도 그게 주님 앞에 우리의 마음을 모으고 같이 기도하며 나갔으면 좋겠습니다. 여러분, 왜 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔야 했습니까? 그분의 십자가는 우리와 어떤 상관이 있는 것입니까? 여러분, 우리가 그분을 아바 아버지라고 고백할 수 있는 근거는 바로 우리를 구원하신 그 하나님의 사랑, 그 십자가의 사랑을 통해서 우리가 하나님과 화목하게 된 것을 우리는 믿고 있습니다. 여러분, 2000년 전에 있었던 이 사건이 하나님 오늘 나의 사건으로 믿어지게 하시옵소서. 주님이 우리에게 생명을 다 주셔서 우리를 찾아오셨다면 하나님, 우리의 생일을 다 주님 앞에 드려도 조금도 부족함이 없는 것을 우리가 믿습니다. 주님, 우리의 삶에 그리스도의 흔적을 새겨주시옵소서. 오늘 밤에 우리 안에 찾아와 주시옵소서. 말씀하여 주시옵소서. 우리의 삶을 그 사랑으로 품어주시옵소서. 우리 함께 좀 주님 앞에 우리의 마음을 들며 나아가겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 오 살아계신 주님, 오 살아계신 주님, 하나님 우리에게 그 사랑을 부어주시옵소서.